Bagaimana kita baca kan ada ada yang belum ada di kelas atau masih di kelas nggak masuk? Aman. Kalian gimana? Tapi ada lagi. Dia aman. Dia nggak masuk berarti. Baik katanya sakit. Semoga nanti dia sembuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, yuk berdoa dimulai. Amin, selesai. Sebelum tak mulai, silakan semuanya untuk modul disiapkan, terus buku-buku yang tidak berhubungan dengan ilmiah bisa ditutup dulu. Siapkan alat tulisnya, gitu ya. Sudah siap semuanya? Baik, saudara, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali. Setelah hari apa kita ketemu? Hari Senin. Kalau hari Senin kita ketemunya 1 jam, kalau hari ini kita ketemu adalah sebanyak 2 jam. Nah, untuk materinya, insya Allah masih melanjutkan sesuatu apa yang kita pelajari pada hari Senin kemarin ya. Diawali dari struktur atom gitu. Sebelum masuk struktur lebih jauh, kita coba sekilas untuk mereview materi yang sudah sempat kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu pada bagian apa? Penggolongan materi atau penggolongan zat. Itu waktu itu. Untuk zat atau materi di kimia itu nanti kan dibagi menjadi 2 bagian. Apa aja? Ada yang zat murni, kemudian ada zat yang campuran, gitu ya. Kalau yang zat murni sendiri dibagi berapa kemarin? Dibagi 2. Apa aja? Ada unsur, ada senyawa. Kalau yang campuran dibagi menjadi berapa? 3. Ada yang homogen, heterogen, sama koloid. Nah, untuk di bagian awal kita itu fokusnya hanya di bagian yang zat tunggal atau zat murni. Masih dibagi menjadi berapa bagian tadi? Ada 2. Yang pertama ada unsur, yang kedua ada senyawa. Apa perbedaan antara unsur dan senyawa kemarin? Kalau itu tidak bisa diuraikan karena sifatnya masih tunggal murni gitu ya. Nah, kalau senyawa apa? Kalau senyawa gabungan minimal 2 unsur melalui apa? Syaratnya yang berbeda harus syaratnya apa? Ada ikatan kimia. Jadi kalau ada 2 unsur atau lebih berikatan, dia akan bentuk suatu senyawa. Dan khusus untuk hari ini kita akan masih fokus pada bagian yang pertama yang dikenal sebagai unsur. Anak-anak masih ingat unsur yang dikenal oleh manusia selama ini berapa jumlahnya? Ada 118. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, ada berapa kategori kemarin? Ada 3. Apa aja? Gas, cair, padat. Apa sih contoh unsur yang berwujud padat? Emas, terus besi, terus aluminium, terus perak. Kalau yang berwujud gas, masih ingat? Oksigen, terus hidrogen, nitrogen. Gas LPG itu masuk di kategori senyawa apa unsur? Masuk kategori senyawa. Kalau unsur masih sendirian ya, masih belum digabung dengan yang lainnya. Kalau yang ketiga berwujud apa? Cair. Apa contohnya cair? Air. Ada 2 kan ya? Bromin dan yang dipakai di termometer gimana? Raksa atau merkuri. Itu adalah unsur-unsurnya. Terus kalau keberadaan atau kondisi atomnya kemarin dikelompokkan jadi berapa? 3 juga. Ada yang dalam keadaan monoatomik, diatomik, poliatomik, gitu ya. Terus agar unsur-unsur yang jumlahnya cukup banyak, ada berapa tadi? 118, itu mudah untuk dipelajari. Maka nanti akan ditabulaskan dalam bentuk apa? Tabel periodik. Nah, di tabel periodik itu nanti isinya adalah terkait dengan
unsur-unsur yang kita pelajari. Nah, hari ini kita akan masuk di bagian itu spesifik materinya ya, yaitu pada bagian hanya menuliskan lambang unsur dan kaitannya dengan apa? Partikel dasar penyusun atom. Dan nanti alat kegiatan belajarnya ada dua. Anak-anak akan duduk secara berkelompok untuk berdiskusi gitu, untuk menemukan konsep penulisan lambang unsur atau lambang atom, kemudian menemukan partikel dasar penyusun atom dan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan lambang unsur. Habis itu nanti kita akan coba presentasinya tidak di depan tapi langsung dari tempat duduknya secara bergantian dengan cara menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Ada pertanyaan soal kegiatan kita hari ini? Tidak ya? Tidak. Kalau tidak, karena agendanya adalah berbentuk kelompok, saya langkah pertama akan membentuk kelompoknya dulu. Saya yang membentuk atau membentuk sendiri? Sendiri. Nanti besti-bestian ngumpul ini gitu. Kita coba yang hari ini kelompoknya acak dulu ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya, lalu anak-anak bisa menyusun kelompok secara mandiri. Boleh kalau saya yang membentuk hari ini? Boleh. Acak ya? Jadi terserah saya ya. Oke, siap. Oke, siap. Misalkan Damar berkelompok dengan siapa gitu enggak? Kita coba pakai kelompok. Ingin berapa? Siap, dibaca aja. Ada berapa tim jadinya? Ada 5. Nah sekarang silakan duduk. Di sini adalah tim pertama. Di sana adalah tim yang kedua. Di sini 3, di sini 4, di sini timnya yang ke-5. Silakan mejanya digeser biar bisa duduk dan berdiskusi. Cepat ya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk aktivitas kali ini kita fokusnya ada di 2 halaman modul. Silakan semuanya dibuka halaman 9 dan 10. Oke, sudah ketemu? Anak-anak silakan temukan konsepnya yang ada di situ sambil diskusikan dengan teman. Terus isikan di lembar kerjanya, gitu ya. Silakan menggunakan HP. Referensinya boleh menggunakan yang di sini atau menggunakan sumber yang lain. Butuh berapa menit untuk selesaikan ini? 15? 30. Kelamaan 15 cukup? 20. Maksimal 20 ya? Jadi silakan mulai dari jam 8 lebih 5. Nanti jam 8 lebih 25 kita akan coba membahas hasil diskusinya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham instruksinya? Kalau sudah silakan langsung di mulai dari halaman 9 sampai halaman 10 sudah mungkin. Berarti nanti teman-teman yang belum kalau berdua ya apa? Aman? 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 Halaman 9. Kalau ada yang belum berdiskusi ya, sebagainya pada topiknya Maka kalau lagi lewat kami, kalau lewat ya kok halaman 9 beres campur. ini belum kan? Bisa dibantu dalam isi tulisannya kalau itu titiknya mau ke depan. Silakan dimaksimalkan. Kalau ada pertanyaan boleh ke saya ya. Jumatnya ya.
Sikat sampai kenalan? Oh, Lalu lagi saya. Oh silakan biar cepat. Oh iya. tak kuat ya, Kenapa? Membuat sedang masuk. Tapi dari dapat proper Itu yang harus ada jalan. Yang tinggal sebelum dibahas dulu di konsepnya bersama. Saya sendiri nggak maksimal nanti ya. Kalau bisa diskusikan bersama. Jadi biasanya ya ada komunikasi satu sama lain, kita nggak komunikasi. Yang bahas. Ya. Ya, Pak, ada pertanyaan? Tidak. Coba dari mana Zara? Zara ini Dua menit lagi ya. Waktunya sudah habis, silakan dihentikan di aktivitas diskusinya. Kita akan mencoba untuk membahas semua yang didapatkan melalui kegiatan diskusi. Nanti untuk menyampaikan materinya atau presentasinya nggak harus ke kelas, anak cukup bisa sendiri dari tempatnya untuk menyampaikan pendapatnya, gitu ya. Halaman 9 Rek, semua silakan dibuka. Kita akan membahas satu persatu untuk menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang di situ. Ada berapa pertanyaan di halaman 9? Ada 4. Siapa yang ingin presentasi untuk nomor 1 dulu? Kelompok berapa? Oke, dari kelompoknya Nadia. Silakan berdiri dan sampaikan jawaban. Ya. Berdasarkan video, tuliskan pengertian atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat-sifat unsurnya. Kata kuncinya apa di situ? Unsur.
memiliki sifat. sifat yang sama. Misalnya kalau ada unsur emas, berarti bagian terkecilnya disebut sebagai apa? Atom emas. Jika terkecil itu masih memiliki sifat-sifat dari emas. Gitu maksudnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya ada. Ada juga nomor 1 ya? Oke, sekarang yang nomor 2. Siapa pengen? Sip mana dulu nih? Sweet. Ya, sweet. Satu, sweet. Oke, kelompoknya. Nomor 2 ya? Silakan ya. Untuk nomor 2. Nomor 2, lambang atom secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, yang X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Oke, ada apa saja komponennya? Ada 3, gitu ya. Yang pertama X lambang unsurnya. Misalkan natrium jadi diganti dengan apa? Na. Kalau nitrogen diganti dengan apa? N. Jadi kita bisa melihat huruf-huruf gitu ya. Dan kemudian ada berapa data di situ Mas? Berapa data? Ada 2. Yang ditulis di atas disebut sebagai apa tadi? Nomor massa. Kalau di bawah disebut sebagai nomor atom. Gimana kelompok lain? Apakah sudah sama jawabannya? Sama ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih sudah. Lanjut. Oh, langsung ya. Boleh. Untuk kelompok berapa? Ini kelompok 3, jawaban nomor 3, silakan. Jelaskan partikel dasar penyusun atom yang ada di video. Ada 3, yang pertama proton bermuatan positif dan ada di inti atom. Yang kedua neutron tidak punya muatan atau netral. Yang ketiga elektron muatan negatif dan juga dia bergerak mengelilingi atom. Oke, ada pertanyaan atau tambahan dari kelompok lain? Silakan terkait dengan jawaban dari kelompok 3. Ya ada? Kita cek ya. Ada berapa tadi komponennya kan? Ada 3 apa aja? Proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan apa? Positif. Kalau elektron bermuatan negatif. Yang ketiga apa? Neutral. Bagaimana muatannya? Nah, sekarang kalau di dalam inti atom, di dalam atom, bagaimana posisi dari masing-masing partikel di situ? Ada tempatnya masing-masing ya? Karena atom itu ada inti, ada awan gitu ya. Yang di inti partikel apa? Proton ditambah neutron. Kalau yang di awan itu siapa? Elektron. Jadi posisinya begitu ya. Kalau di atom netral bagaimana dengan jumlah masing-masingnya? Untuk jumlah proton bagaimana? Agar itu tetap netral, jumlahnya harus tetap sama dengan proton sama dengan yang proton bermuatan apa? Positif. Agar tetap netral berarti harus sama dengan yang bermuatan negatif. Berarti apa hubungannya? Proton harus sama dengan elektron, gitu ya. Oke, di plus untuk kelompok 3 yang sudah ada pertanyaan kelompok 3. Ternyata dari lambang unsur itu kita bisa mengetahui apa? Partikel dasar penyusun atom gitu ya. Untuk mengetahui proton kita bisa lihat apanya? Melihat A atau melihat Z? Tahu proton? Untuk tahu proton itu kita bisa melihat Z. Yang dikenal sebagai apa tadi? Nomor atom. Untuk tahu jumlah elektron kita bisa lihat apanya? Juga dari nomor atom. Kenapa? Ini dapatnya di kelompoknya Jihan tadi, bahwa jumlah proton harus sama dengan jumlah elektron. Untuk tahu jumlah neutronnya bagaimana? Penghitung selisih apa tadi? Dan dikurangi dengan A. Kenapa kok begitu ya? Emang begitu caranya. Karena yang nomor massa yang A itu merupakan penjumlahan dari proton dan neutron. Disebut sebagai apa sih A itu? Nomor massa. Ada di mana posisi proton ditambah neutron tadi kalau di dalam atom? Di dalam inti atom. Jadi
atom itu nanti masanya hanya bisa diketahui dari intinya yang merupakan apa ya? Penjumlahan dari proton dan neutron. Besi, berapa nomor masanya? 56. Kalau atomnya? Protonnya? 26. Kalau neutronnya berapa? Dapatnya gimana 30 itu? 56 dikurangi 30. Sudah paham semuanya? Paham? Kalau paham kita berikut coba untuk kita semuanya yang sudah berusaha keras cara belajar. Yes. Sebelum halaman 10 ada konsep isoto, terus isoton, isobar, dan tambah satu lagi kalau nggak salah di situ ya. Iso elektron ada 4. Tapi kalau yang di modul hanya kita tulis sebanyak 3. Kalau di video sebenarnya ada 4. Dan sekarang kita bahas bersama. Tadi yang belum sempat ngomong dari kelompok berapa ya? Kelompok 1 belum sempat presentasi kan? Roman mau. Bagaimana kalau kita minta tolong nomor 1 dari kelompok 1? Setuju ya? Oke, silakan Mas. Apa hasil diskusi yang di nomor 1? Dapatkan video, tuliskan pengertian isotop, tuliskan pula contohnya. Waktu itu sama. Oh ya, tadi gini, menurut saya itu yang paling gampang itu menggunakan dan tahu isotop itu unsur jumlah dari protonnya itu sama, jumlah neutronnya yang berbeda gitu. Terus apalagi yang sama? Apa? Selain nomor atomnya yang sama, apalagi yang sama? Oh ya, sebentar proton. Ya, proton. Protonnya sama. Oke, ada lagi yang sama di situ? Tidak ada. Nggak ada. Yang sama adalah harus atomnya. Itu yang dikenal sebagai suatu isotop ya. Kalau atomnya berbeda, itu pasti tidak bisa disebut sebagai isotop. Kalau atomnya sama, cirinya pasti nomor atomnya akan sama. Jadi untuk yang isotop ciri utamanya apa tadi? Atomnya sama, nomor atomnya pasti sama. Kalau yang lain nggak ngurus gitu ya. Oke, tepuk tangan dan untuk kelompok 1 yang sudah sebagai isobar karena sama-sama nomor masanya gitu ya. Kalau yang kiri bangun isoton, tahunya di mana? Cari selisihnya dulu ya. Berapa sih neutronnya yang karbon? 7. Yang nitrogen juga 7. Sekarang pertanyaannya, ini masuk yang mana? Isoelektron. Kenapa disebut sebagai isoelektron? Coba saya berapa elektron miliknya ion oksida? Nah, ini yang kita kenalkan yang namanya konsep ion. Sebentar ya. Waktu SMP anak pasti sudah mengenal bahwa ion jenisnya ada 2. Apa? Kation dan anion. Apa kation itu? Atom yang bermuatan. Kapan terbentuk ion positif? Saat atom melepas elektron. Gitu ya. Misalnya ini, sebelum membentuk Na+, namanya adalah atom natrium. Kenapa kok 10 sekarang? Awalnya dia kan punya 11, kemudian dilepas sebanyak 1. Berarti yang dimiliki tinggal 10. Gitu. Kalau neutronnya berubah enggak? Tidak. Tetap nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Sekarang yang kedua, ada yang dikenal sebagai ion negatif. Nama lainnya apa? Anion. Ini terjadi saat kapan, Rek? Saat atom menangkap elektron. Coba dicek untuk ion oksida. Protonnya 8, paham? Kok tiba-tiba jadi 10? Dapatnya dari mana? Awalnya berapa, Mas? Awalnya 8, terus menangkap berapa? 2. Sehingga elektronnya menjadi 10. Untuk neutronnya tetap 8 dari 16 dikurangi. Paham untuk konsepnya isoelektron? Paham, luar biasa. Benar nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang kita praktekkan yang di modulmu halaman 10 tengah. Mana yang termasuk isotop? Yang kotak biru isinya apa, Mbak? Kotak biru
oksigen. Ada berapa isotop oksigen di situ? Ada 3. Nomor masanya berapa aja oksigennya? 11 dan 16. Oke. Yang kedua, yang isotop yang isotop lagi. Yang isotop yang mana? Isotop karbon sama nitrogen. Bagus. Kalau yang isobar magnesium sama natrium. Sudah diisi semua? Sudah benar semua ya? Baik, alhamdulillah. Kalau gitu untuk pembelajaran di materi ini sudah terselesaikan. Nah, sekarang kita coba sebelum kita tutup, kita ambil kesimpulan dulu ya. Kita buat kesimpulan apa sih sebenarnya kita dapatkan konsep-konsep hari ini. Apa aja yang kita pelajari? Yang pertama adalah mengenai lambang atau simbol atom. Ada berapa komponen di lambang atau simbol atom? Ada 3. Apa aja? Lambang unsur, nomor massa, dan lambang atom. Dari lambang atom atau lambang unsur kita juga bisa mendeteksi partikel dasar penyusun atom. Untuk tahu proton dari mana tadi? Proton dari mana dapatnya? Dari nomor atom. Kalau untuk tahu elektron dari mana? Nomor atom. Kalau dari jumlah neutronnya? Selisih dari nomor massa dan nomor atom. Gitu ya. Yang kedua, apa kita pelajari masalah ini? Isotop, isobar dan isotop. Apa tadi isotop itu? Unsur kimia yang nomor atomnya sama, betul. Kalau yang isoton tadi, yang neutronnya sama. Kalau yang isobar tadi, yang nomor massanya sama. Begitu ya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran ini? Tidak. Untuk dicek pemahamanmu, sekarang silakan coba dicek di evaluasi. Halaman 2 ya. Halaman 15. Sudah ketemu halaman 15? Dalam waktu singkat silakan dikerjakan dulu nomor 1 dan nomor 2. 1 menit cukup ya? Oke, silakan nomor 1 nomor 2. Bukan kita boleh video lagi boleh gitu. Kita dicoba dulu. Sudah ketemu? Nomor 1 apa jawabannya? Bagus. Jumlah protonnya adalah 14. Nomor 2 apa jawabannya? 2 dan apa itu? 2 dan isobar harus diminta. Kalau isobar yang nomor berapa? 2 dan 4. Gitu ya? Berarti untuk nomor 2 jawabannya apa? 2 dan 2 dan 4. Iya. Siapa yang benar semua di antara 2 pertanyaan tadi? Ada yang masih salah 1? Benar semua. Benar semua. Ada yang salah 2? Nah, kalau sudah benar semua berarti pemahaman materi di hari ini sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terakhir sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan pengalaman belajar dari anak-anak hari ini. Pertanyaannya ada 3 ya. Pertanyaan ada 3. Yang pertama, hal baik apa yang sampai dapatkan hari ini? Yang kedua, hal apa yang belum sampai dapatkan secara maksimal? Dan yang ketiga adalah bagaimana untuk mengejar jika ini belum maksimal. Siapa yang ingin ngomong? Abi Iya, Abi ya. Tidak. Oh, tidak. Siapa yang ingin ngomong terkait dengan ini? Kalau Amar iya, saya iya. Siapa yang ngomong? Kalau Amar iya, saya iya.
Aman dulu ah. Iya. Diambil. Aman dulu ah. Apa tadi 3 ya? Apa yang baik, apa yang belum baik, bagaimana cara memperbaiki, itu fokusnya untuk belajar dunia hari ini. Siapa salah satu aja yang ngomong akan bisa? Ya oh, no, aku salah. Sama sih? Oh bukan. Loh, Mister, tadi saya dengar-dengar Januar pingin ya? Siapa? Januar pingin katanya. Januar. Ayo yang Kalau Januar sama Amar iya saya iya. Saling dulu. Wes, saya minta perwakilan satu cowok satu cewek. Yang cowok dulu siapa? Abiyu dong. Januar dong. Abiu ya. Tidak. Ketua kelasnya aja wes. Yes. Gak apa-apa. Si kelas. Ya, sama belajar tadi ada kesulitan apa enggak? Terus kesulitannya di mana? Biar nggak terjadi lagi apa yang sampai lakukan semuanya. Nggak ada. Bro. Mas Dimas tuh ya siapa sih cowok yang untuk ngomong? Aman ya? Aman ya? Jawaban saya sama kayak Dimas. Berarti nggak ada masalah ya? Iya. Alhamdulillah. Sing cewek siapa? Sing mau bersedia? Wakilnya benar. Siapa? Ella. Ya Mbak, silakan disampaikan. Sampai 3 yang sampai dapatkan hal baiknya apa, yang belum baik apa, yang mau diperbaiki ke depan gimana belajarnya caranya. Iya. Buat kamu. Yang di apa misalnya? Di bagian isotok. Oke. Terus langkah apa sampai yang dilakukan untuk nanti memperbaiki? Ya, belajar lagi. Dengan siapa kira-kira belajar lagi? Sama kakak, terus? Sama saya, Kak, teman-teman. Oh, enggak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Apel yang sudah melakukan donasi. Sing jawab betul ya, tadi sudah bagus. Sing jawab siapa yang kakak? Pata ya? Ya, Pata. Dimas tadi ngomongnya iya sudah, tapi kan besok. Mas Pata ya? RSUB Bang? Iya, sudah paham semua. Menghitung yang bagian mana? Kita kan sudah paham. Dan nanti kalau terjadi lagi, kira-kira sama gimana cara untuk memperbaiki itu? Melibatkan siapa? Bersama kalian juga. Oke, terima kasih Mas Raka untuk untuk refleksi dan kegiatan. Baik, kalau saya amati pembelajaran hari ini insya Allah sudah berjalan dengan baik. Catatan saya hanya satu, yaitu saat anak-anak berdiskusi di kelompok itu komunikasinya masih belum maksimal. Jadi belum maksimal. Masih terkesan apa? Kerja sendiri. Nah, untuk kedepannya saya berharap kalau pas ada kegiatan diskusi kelompok, misalnya harus melihat video, cukup satu video yang diputar, nanti datanya baru didiskusikan. Nggak masing-masing membuka video, biar nanti lebih efektif gitu ya. Bisa dipahami untuk kegiatan berikutnya, optimalkan di dalam kegiatan apa? Diskusi kelompok ini, kolaborasinya dikuatkan lagi. Begitu. Baik, secara umum pembelajaran sudah maksimal. Terima kasih atas partisipasinya kali ini. Kita beri aplaus untuk diri kita semuanya yang sudah. Ketemu lagi kapan? Besok hari Senin kan? Untuk hari Senin kita insya Allah akan berfokus di halaman 10 yang bawah. Untuk aktivitasnya nanti akan saya kirimkan informasinya lewat grup kelas. Kenapa? Ya nanti tak kirimkan. Cukup ya hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sound gunting mas.